Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Halo, Halo Bang Dondi, silahkan ada yang disampaikan? itu saya melihat perkataan Anda ini memang sangat menyakitkan buat saya. Yang mana Bang perkataan saya yang menyakitkan? Di dalam Alkitab kami jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Oke, Jangan orang bawa yang nama dia. Oke, saya tanya, ada tidak larangan ketika berhubungan badan menyebut kata-kata Yesus? Gak ada. Oke, abang, saya pernah diceritakan sama orang-orang ya, film bokep itu bukan oh Allah, Allahu Akbar Bang, tapi oh no, oh yes, Yesus. Orang sedang berhubungan badan, kalian nggak masalah ketika nama Tuhan kalian disebut. Sementara saya menyebut nama Tuhan kalian tidak dengan menistakan dia. Coba tunjukkan, dari tadi saya bicara, kapan saya pernah menistakan nama Yesus? Sementara kalian membiarkan orang-orang yang lagi main skidi papap, mohon maaf ya. Tadi lu yang bilang tadi itu, lu yang Apa? bilang yang hamil nih Tuhan, lu yang Loh, ngomong sendiri. Saya menjawab fitnahan dari netizen kalian yang dari kalangan Kristen. Kawan-kawan Kristen bilang saya hamil. Saya tidak Ya udah, berhubungan badan dengan laki-laki, tiba-tiba agendanya. ketika saya tidak berhubungan badan dan saya tidak sedang hamil, lalu saya dibilang hamil untuk menyenangkan hati kalian, saya bilang oke lah saya hamil. Karena saya tidak ada yang mensetubuhi, tiba-tiba saya hamil. Bunda Maria hamil tidak tanpa disetubuhi? Ya tidak lah, Loh, jadi Bunda Maria itu tidak hamil? Jadi hamilnya disetubuhi? itu di karunia Allah itu. Nah, jadi kalau Bunda Maria saja bisa hamil tanpa disetubuhi, kalau saya juga bisa hamil tanpa disetubuhi, berarti yang menghamili saya siapa? Tuhan atau hantu atau malaikat? Di sini jangan bahas seperti itu. Loh, Ya. saya ini kan abang tuduh Agenda kamu menghina Yesus. seperti apa Kata, live ini agendamu? Hah? live ini diskusi lintas agama. Kan tadi Tapi gini, jangan saya- sebut nama Tuhan kami. Loh, Kami sejak aja nggak ada kapan? sebut nama Tuhanmu. Coba, saya tanya. Tidak boleh menyebut nama Yesus di mana-mana. Kenapa kalian biarkan itu orang yang main film bokpe itu? Oh no, oh Yesus, oh yes, oh Yesus. Kenapa kalian bolehin itu? Itu hanya film. Kami Oh, tidak kalau ada hanya namanya film, kalau hanya film itu. boleh. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Kalian sendiri yang di lapangan demo-demo menyebut nama Allah Akbar, Allah Akbar. Ya nggak masalah. Kalau kami nggak masalah memang. Itu Kalau nggak kami boleh juga ketika sebenarnya. menguatkan loh. Tujuan kita baik ya jangan sejak, kayak gitu. sejak kapan ada larangan menguatkan semangat dengan menyebut nama Tuhan? Itu tidak ada, itu pujian. Kalau menyebut nama Tuhan Anda sembarangan, apakah ada larangan menyebut nama Yesus sembarangan? Anda tahu tidak di Spanyol? Spanyol itu nama orang banyak Yesus, Bang. Yesus yang mana? Yesus Barabas juga ada. Yesus penjahat juga ada. Yesus penjahat namanya Yesus. Anda bilang jangan sebut nama Tuhan kami sembarangan. Yang Barabas itu, yang penjahat yang mau disalib menggantikan Yesus tuh Yesus namanya, Bang. Di Spanyol banyak Yesus tuh, Yesusan, banyak Yesus. Naikkan lilin tuh. Siapa? Emosi benar aku nih. Siapa? Lilin 63 tuh. Lele 63 mana dia? Naik dong, suruh dia naik sini bang. Kawan abang ya, pendeta abang. Nggak, aku tanya, abangku sayang, abangku yang baik, yang ganteng. Aku tanya, abang emosi sama aku kenapa? Coba. Ya kenapa kamu bahas seperti itu? Kutanya lo. Bang, aku ini kan pendiskusi lintas agama. Apologet Kristen ada, apologet Muslim juga ada. Aku ini kan apologet Muslim. Nanti Apologet kalau ada. aku bahas diskusi kalian, terima nggak kalian gitu? Asal sesuai dengan data dan fakta nggak apa-apa lah bang. Kalau aku kan sesuai dengan data dan fakta. Bunda Maria dihamili tanpa berhubungan badan. Kalau aku dituduh hamil tanpa berhubungan badan, ya berarti fix Tuhan kalian yang menghamili aku. Kan begitu. Abang marah sama aku kenapa? Emang ada aku menghina nama Yesus dari tadi? Iya, yang typing itu kan cari masalah duluan kan? Tapi Iya, kan yang kamu typing bahas itu, agenda Bang. seperti ini.
Iya, Coba kamu live, jangan bahas bukan. agama seperti Live itu. live ini membahas tentang Yesus itu manusia atau Tuhan. Tapi yang kawan-kawan abang yang taping kan aku jawab. Abang marah sama dia lah. Kalau aku kan nggak menghinakan nama Yesus, aku bilang kalau seandainya aku hamil, dituduh hamil, sementara aku nggak hamil, sementara aku nggak pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun, tiba-tiba aku dibilang hamil, ya udah aku yain deh aku hamil. Berarti aku dihamil sama Tuhan kalian kan? Kan begitu karena Tuhan kalian yang laki-laki. Gitu, yang bisa menghamili itu harusnya laki-laki kan, Bang? Jadi aku tuh nggak menghinakan Tuhan Ambang, aku hanya kembalikan Tuhan yang siapa yang typing di bawah itu tadi yang bilang aku hamil, Bang. Abang kan nggak percaya. Nah sekarang aku tanya, abang kesini kan oke lah. Kalau menurut abang apa yang ku jawab kepada teman yang di bawah itu abang sakit hati, aku minta maaf sama abang deh, ya. Ya aku minta maaf ya. Kita baikan ya, Bang Dandi. Ya udah, lain kali jangan bahas seperti itu lagi ya. Ini Agendanya. koma diskusi, Bang. Koma diskusi tentang Bang, tempat aku ini tempat diskusi lintas agama. Abang Kristen kan? Kalau abang Kristen di sini aku mempertanyakan ini nih, Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, abang boleh menjawab, boleh tidak menjawab. Karena aku cuma bertanya di sini. Tapi aku tidak pernah dari tadi menghinakan Tuhan abang. Bahkan yang lebih parah tuh orang-orang yang bikin film bokpe tuh. Ketika dia lagi mohon maaf ya, berhubungan badan atau membuat film-film gitu. Oh no, oh yes, Jesus Christ, Yesus gitu-gitu dia. Itu yang kurang ajar. Harusnya itu kalian marahin. Bukan aku Di tidak pernah. mana nih videonya? Ya nonton aja lah sendiri. Aku kata orang juga ya, aku nggak bukan penonton bokpe juga, tapi kata orang, oh no, oh Jesus, oh Christ. Terus Uni langsung percaya. Ya kalian buktikan lah, kalau kalian aku ya kalian buktikan sendiri lah, nonton aja. Kan Uni yang Ya berbahasa. gak mau lah aku yang buktikan. Kenapa? Karena kan nonton bokpe dosa lah. Aku dalam Islam kami nggak boleh. Dalam iman kalian berdosa nggak nonton film porno? Kalau dengar cerita Jadi yang- seperti itu langsung Saya Itu yang percaya. tahu. gantian dulu dong. Saya kan sama si Bang Dandi, nah Bang RR bilang gini. Dari mana Uni percaya? Pertama ya, dalam Islam itu kami dilarang nonton film bokpe. Kalian dilarang nggak nonton film bokpe? Semua agama dilarang nih. Coba ditunjukin data kalau kalian tidak boleh menonton film bokpe. Data terus. Yang Loh. dulu lah. Nah kalau gitu abang ngomong sembarangan. Kak, saya bisa tunjukin dalilnya kami dilarang. Jangankan ya melihat kemaluan perempuan dan laki-laki saja kami dilarang dalam Islam, Bang. Apalagi menonton film seperti itu. Sekarang saya tanya, abang boleh tidak nonton film? Kalau abang boleh, abang tidak dilarang dalam iman abang, silakan abang buktikan sendiri. Apa benar ada yang Yesus, oh yes, oh no, itu lebih kurang ajar ketimbang saya yang tidak pernah menghinakan nama Yesus. Oke, saya kembali nih. Jadi tahu informasi film itu siapa? Banyak Dari orang siapa? yang bilang, silakan buktikan. Mana? Kalian dilarang nggak nonton bokpe? Saya satu dilarang, bilang. saya Ya berdosa berarti nonton dirimu bokpe. yang tahu kan? Loh berarti enggak, dirimu saya tahu kan? dikasih tahu sama orang. Sekarang gini, Iya, kalian siapa? dilarang. Orangnya Nah, saya siapa? tanya. Oke, Kores, tanya sama Kores deh. Kores itu mungkin pernah dia. Coba tanya sama Kores. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu dilarang tidak nonton film bokpe? Dilarang nggak? Dilarang. Ya udah nonton sana. Kalian tidak dilarang nonton film bokpe. Nonton sana, kalian buktikan sendiri. Jangan aku yang kalian suruh buktikan, karena dalam Islam itu kami dilarang nonton itu. Dosa kami nonton itu. Maaf ya. Nah, oke, sekarang gini. Boleh tidak menyebut nama Tuhan ketika kalian lagi berak? Intinya jangan sebut nama Aduh, Tuhan saya yang tanya, boleh hormat, tidak ya? menyebut nama Tuhan ketika kalian lagi boker? Boleh nggak Terus kalian berdoa? Ngapain? Ya, tidak boleh lah. Ngapain? Mana Ngapain? dalilnya bahwa dilarang menyebut nama Yesus ketika lagi boker? Di mana itu? Siapa yang ngasih tahu? Ngapain sambil boker kita nyebut nama Tuhan? Ini Ngapain? gimana sih? Kalian itu kalau diskusi itu gini loh ya. Kita kalau ngobrol itu, Diskusi juga apa yang aku bagus tanya, lah. loh ini kan bagus. Kalau Bagusnya aku di mana? tanya, kalian jawab. Setelah kalian jawab, baru kalian jelaskan. Baru kalian bertanya lagi sama aku pertanyaan aku. Boleh tidak kalian pas lagi boker, pas keluar itu kalian sebut nama Yesus, itu dilarang tidak dalam iman Kalau kalian? ini bisa tidak? Kalau kami nggak boleh. Jangan Sama, kan dia menyebut. Loh mana dalilnya? Kalau saya Ya bisa sama tunjukin lah. dalilnya. Ya mana? Mana dalilnya? Kok sama-samain? Kok sama-samain? Ya itu jangan menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan. Oke, nama siapa di situ? Yesus atau YHWH? Nama Siapa siapa nama sih yang itu? siapa Yang nama yang kami- dilarang? Yang kami yakini kan sama aja. Mana nama Yesus di situ? Jangan Betul menyebut juga. nama Tuhan kalian sembarangan. Pertanyaan saya di situ merujuk ke nama Yesus karena Nah, kalau- bahkan nama Yesus itu adalah nama yang seperti Bambang. Yesus Barabas, Yesus juga. Yesus itu ada yang jadi penjahat. Bahkan sebelum Yesus lahir sudah ada Yesus lainnya. Artinya nama Yesus itu banyak. Kalau kalian bilang tidak boleh menyebut nama Di Yesus, dalam 10 sembarangan. perintah Allah. itu tunjukkan datanya. Kalau itu yang merujuk kepada Yesus, bukan YHWH. Di situ rujukannya YHWH tahu. Emang sejak Kalau kapan Barabas- YHWH adalah Yesus? Kalau Barabas dipanggil Barabas, bukan Yesus Barabas. Barabasnya Barabas. Yesus bukan. Yesus bukan. Bukanlah Yesus ya Yesus. Oh, bukan. Barabas ya Yesus Barabas. itu bahasa Yunani dari kata Yesua. Yesua itu nama orang banyak. Yesua bin Nun, Yesua Barabas. Apaan Kan sih? kita Ini nggak baca dalam tahu nih. Alkitab. Makanya saya tanya, mana dalam, kalau kamu membawa Alkitab, tunjukkan dalilnya bahwa dilarang menyebut nama Yesus sembarangan. Mana? Ketika dia sudah berkata dia satu dengan Tuhan, berarti dialah itu Tuhan.
Tidak Oke, perlu. Tuhan berarti Yesus itu oke, berarti Ini ini host satu ini- bentar. Host ini adiknya Satu-satu. anaknya Ad- Dr. Jack Knight nih. Iya, saya anaknya, saya menantunya. Insya Allah saya jadi menantunya, doakan ya. Saya mau tanya sama Bang RLA dulu. Yesus sama Tuhan pencipta alam itu satu apa? Yang satu kesatuan, Ya satu apa? Apanya yang satu? sama-sama pencipta. Oke, apa yang diciptakan Yesus? Ya, kita semua, langit dan bumi. Mana dalilnya? Dalilnya di kitab kami juga ada kok. Mana? Mana dalilnya, Bang? Nah, kalau saya bertanya balik, Mana dalilnya kalau Yesus pernah menciptakan sesuatu? Kok gitu sih? Saya tanya baik-baik loh. Ini lagi nih Sandro nih. Bang Sandro kok Yudika, kalau dia tunggu, seperti ini, saya mau- Bang Yudika, Nih, agendanya ini, seperti ini. Iya, agenda saya memang Saya pun begini. tak terima Agenda saya agendanya memang itu begini. ini. Nih. Coba. Saya tanya sama kalian, Yesus itu dengan Tuhan itu satu apa? Cepatlah. Yesus dan Bapa itu satu apa? Halo. yang namanya satu ya satu. Ya satu apa? Berarti Tuhan kalian manusia. Berarti Bapak itu manusia. Bapak punya kelamin. Bapak itu makan ikan goreng. Bapak menetek. Ya, berarti unik batasi kebesaran Tuhan dong. Saya tidak membatasi, berarti benar ya. Berarti Bapak Tuhan Bapak juga menetek. Emang- Tuhan Bapak juga mati. Oke. Nah, terus ketika malaikat apa ini ya? Malaikat Jibril pernah jadi manusia enggak? Oh iya, kalau malaikat jadi manusia bisa karena tidak mengurangi sifat Terus kemaklukannya. Rekod. Ketika dia jadi manusia, apakah dia tetap Rekod. Gini ya, kalau kamu Ketika- berarti Tuhan kamu sama-sama malaikat. Ini anak Dr. Knight ini. Oh, Gini, bukan gini, menantunya, mudah-mudahan. Amin ya Tunggu rabbal alamin. dulu, Bang Dandi. Saya tanya dulu Bang RLA, pertanyaan Tunggu, saya. Tidak, Kalau saya Anda dulu. menyamakan malaikat yang menjadi manusia, itu sama-sama makhluk menjadi makhluk. It's okay, never mind. Berarti Tuhan Anda itu menjadi makhluk. Maka Tuhan Anda yang jadi makhluk pasti bisa dikatakan Tuhan atau makhluk? Itu dulu ini, malaikat Jibril. Ketika dia Nanti jadi kita manusia. bahas agenda Kalau Jibril mereka itu kan ciptaan terima nggak? Tuhan. Mereka kayak gitu. Jibril itu ciptaan Tuhan, sama seperti tepung bisa berubah menjadi bakwan. Apalagi malaikat Jibril bisa menjadi manusia. Dia sama-sama makhluk. Sekarang saya tanya, kalau Ketika dia Tuhan jadi manusia, Anda, apakah dia juga malaikat? iya makhluk itu kan manusia. Makhluk itu manusia itu makhluk. Malaikat Jibril makhluk. Makhluk berubah menjadi makhluk itu tidak masalah. Sama seperti tepung berubah menjadi bakwan itu tidak masalah. Pertanyaan saya, pencipta menjadi ciptaan mungkin tidak? Pencipta dari ciptaan. Mm-mm. Nah, itulah kebesaran dia. Ya bisa berarti. Pencipta Bapak itu jadi berarti Bapak itu yang jadi manusia. Iya. Berarti Yang aku nggak Bapak terima. Diam dulu Dondi, aku lagi ngomong sama Bang RLA, ini santai orangnya. Berarti Bapak itu jadi manusia. Artinya kamu mengakui ya kalau Bapak itu makan ikan goreng, menetek di rahim Maria, dibesarkan Ya, sama Maria. Itu Bapak itu. Ya, Dan mati di tiang salib juga Bapak. iya. Oh, berarti Tuhan kamu manusia ya? Tuhan kami yang menjadi manusia. Bukan Iya, berarti manusia Tuhan dong. kami. Kalau menjadi manusia dia jadi manusia kan? Kalau dia jadi manusia atau Tuhan? Dia kan menjadi manusia, berarti dia manusia dong. Iya, Berarti dia kalian manusia. menuhankan Tuhan yang manusia berarti. Ya udah selesai. Berarti Tuhan Anda manusia. Udah. Berarti Anda bukan Trinitas. Karena Trinitas itu adalah doktrin yang mengimani bahwa Bapa bukan pribadi Yesus, Yesus bukan pribadi Roh Kudus bukan pribadi Bapa. Anda itu namanya monofisit. Dia itu punya Oneness. dua natur. bidat. Dia itu punya dua natur. Loh, katanya tadi Bapak itu juga manusia. Gimana sih, Bang? Dua natur Nah, hipostatis di sini union itu lihat, beda Bapak lagi. Kristen. Kalau dua natur itu atau hipostatis union di mana kalian percaya bahwa Yesus itu punya pribadi Allah dan pribadi manusia. Anda yang mana nih? Anda pilih-pilih lah denomnya yang mana nih? Oneness, Trinitas, Unitarian, Saksi Yehova, atau Monofisit, atau Nestorian. Yang mana ini? Setidaknya Tuhan kami bisa menyediakan surga untuk kami nanti, Uni. Kami Itu kan Tritunggal dogma, Maha Bang. Kudus. Bang, itu kan janji dan dogma, itu kepercayaan Abang. Saya tidak masalah dengan itu. Abang percaya kalau Lia Eden bisa Iya. menjadikan surga buat Abang Kalau juga nggak seandainya masalah. di agama Kita lain kembali lagi ada ke yang topik seperti tadi. itu, saya akan ikut, Uni. Ini kan dogma, Bang. Kalau dogma itu silahkan Abang Juga imani. aku Itu ikut saya nggak Abang. masalah. Saya tanya lagi nih sama Bang RLA nih. Berarti Abang sudah mengimani bahwa Bapa yang Maha Kuasa itu menjadi tidak berkuasa mati di tiang salib. Berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa, betul ya? Ya, Ya udah, makasih ya Bang ya. Iya. Abang Wanes, selamat Anda telah Iya. menjadi Wanes. Anda satu kubu iya, sama Uni, Pak tapi Joshua jangan Teu, lupa. satu kubu sama Mika gitu ya. Tapi ini Anda- jangan lupa, dia kan Bentar. Nah, oke. Udah nggak apa-apa. Berarti kita nggak perlu bertengkar, berdebat kan, Bang? Karena Abang sudah mengakui bahwa Bapak itu mati di tiang salib. Clear kita. Iya, tapi Uni jangan lupa dia bangkit. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pernah mati Ya. kan?
Iya, tapi Sama tidak banyak. manusia ya dalam kepercayaan Islam, Ah, kami nanti ah, akan mati, nanti bangkit ah. terus kekal. Yang ada Bangkit, bedanya Tuhan Abang dengan iya, manusia. bangkit dengan dagingnya Bangkit, tidak, dengan daging bangkitlah. tidak, dengan Men, daging tidak, apa? dengan dagingnya tidak. Dengan daging lah kepercayaan kami. Nanti kami Mana, akan loh, mana ada? loh. Kok kalau abang nggak percaya nggak apa-apa, tapi apa bedanya Tuhan Abang dengan kami? Minimal jadi Henok sama Elia bang, lebih hebat Henok daripada Tuhan Abang. Henok nggak pernah mati bang, Elia tidak pernah mati, bahkan dia terangkat ke surga tanpa kematian. Tuhan Abang sama seperti kami bang, umat Islam, mati terus bangkit. Kami juga gitu. Nanti kita kalau mati, abis itu kita bangkit jadi manusia. Bahkan kalau dia amalnya baik, dia akan lebih cantik dari semula. Kalau amalnya buruk, dia lebih jelek dari semula. Nah, Yesus itu sama seperti manusia dalam perspektif Islam. Yang lebih hebat tuh adalah Henok dan Elia. Henok sampai sekarang nggak mati-mati, naik ke surga tanpa penebusan Yesus bang. Jadi udah ya, udah kita nggak perlu Tahu berdebat nggak Tuhan lo? Abang. Dandi, aku lagi ngomong sama Bang RLA. Berarti Bang RLA ini selamat Anda telah menjadi bidat oneness. Anda bukan Tritunggal. Yang namanya Tritunggal adalah satu kesatuan, uno substansi, tria persona. Tria persona, 3 pribadi. Anda percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, yang mati di tiang salib adalah Yesus yang adalah Bapa. Anda monofisit atau oneness atau Yesus only, Bang. Anda bidat dalam Trinitas. Selamat. Tritunggal Maha Kudus. Allah Apa Bapa, Allah sih Putra, Allah Roh Dandi? Kudus. Dandi udah jelasin dulu deh Tritunggal Maha Kudus apa. Definisi Tritunggal apa Dandi? Ayo Dandi, nanti aku kasih THR nih. Enggak butuh THR. Ya udah, apa definisi Tritunggal? Apa Intinya definisi gini aja lah. Tritunggal Dandi? Gini aja lah. Yang menebus dosa manusia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Aduh, Yesus Bang, berkorban di kayu abang tahu salib. tidak bang? Dulu sebelum Dengar Yesus dulu, abang lahir, Tuhan Yesus yang menebus berkorban dosa manusia adalah di kayu hewan loh salib. bang. Abang menyamakan Tuhan abang dengan hewan. Disiksa, dicaci, dimaki. Demi menebus dosa manusia. Masih mending bang zaman dahulu waktu Yesus belum lahir, yang menebus dosa adalah hewan kurban, hewan domba sama sapi bang, bahkan tai sapi juga penebus dosa bang. Masih mending zaman dulu bang, nggak perlu disiksa hewannya, dimakan hewannya bang. Nah sekarang tiba-tiba Tuhan abang malah jadi penebus dosa. Orang zaman dahulu sama orang Islam menebus dosa dengan upaya kami masing-masing memberikan harta kami, diantaranya sapi dan juga domba. Kalian malah korban Tuhan. Kalau kami korban hewan, kalian korban Tuhan. Kalian menyamakan Tuhan kalian dengan hewan sih? Kan saya sudah bilang tadi, Tritunggal Maha Kudus itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Loh kata Bang RLA enggak, kata Bang RLA Yesus itu juga lah Bapa. Gimana sih Bang? Halo. Ini Siapa nih yang mau ngobrol? Siapa dulu? Udah gantian. Ini kan Bang RLA udah selesai sama aku. Dia udah membuktikan bahwa dia oneness. Sekarang Bang Dandi udah selesai sama aku. Sekarang sama. apanya yang sama? Putra, Allah Roh Kudus sama. Katanya tadi Allah Bapa itu adalah Allah Putra. Sekarang Allah Putra, Allah Bapa beda lagi nih. Yang mana sebenarnya Bang? Abang oneness atau Tritunggal nih? Abang Mikana atau Pak? Abang ini ikut kubu Mikana atau ikut si Verbum Veritatis? Tuh, Nih aku kasih tahu deh sama Abang si Verbum Veritatis bentar. Ini suka putar-putar ini. Apa sih putar-putar? Perasaan aku dari tadi duduk di sini aja. Aku cuma nanya, Abang udah bilang kalau Tuhan Abang itu adalah Bapa yang menjelma jadi manusia yang mati di tiang salib. Berarti Bapa yang mati, iya kata Abang. Abang aku bilang oneness nggak percaya. Mikana dulu juga nggak percaya loh Bang. Waktu aku bilang dia oneness, tiba-tiba kemudian baru Pak Pendeta yang mengatakan MYM, mengatakan dia oneness, bidat. Baru dia berantem sama Lina Wijaya. Lina Wijaya mengatakan dia bidat. Bahkan tanya aja sama Elia Myron itu, kalau dia bukan oneness bidat. Tanya aja sama si Joseph yang Katolik itu kalau Mikana itu bukan bidat. Kalian itu nggak percaya sama aku ya? Aku kasih tahu kalau seandainya kalian itu oneness ketika mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Kalian sih nggak percaya sama aku. Kalian soalnya gampang banget. Gampang banget kalian tuh mentang-mentang aku Islam, kalian bilang aku kalian apa? Kenapa Uni suka bahas ini Tuhan Yesus gitu? Karena aku mencintai Yesus, aku nggak mau dia dihina dan didistakan. Sedangkan kau menghina. Nah sekarang Uni kayak ini, kayak apa? menghina Tuhan Yesus. Di mana sih Ketuhanan menghina dia. Yesus? Kami umat Islam tidak percaya dia dihina sama Hansir Umawi, tidak percaya dia dimatikan, tidak percaya dia dinistakan. Oke, tidak percaya kalau dia direndahkan. Kenapa Uni tidak bahas Al-Qur'annya Uni aja gitu? Satu objek. Ya silakan mau tanya Al-Quran juga boleh. Room ini kan bebas. Yesus Abang tebus mau dosa membahas, ke siapa? mau mempertanyakan tentang. Yesus yang menebus dosa manusia. Bentar aku cari HP aku dulu bang. Diam dulu bang. Bentar, Rela bang, HP aku. sengsara di kayu salib. Sekarang Mas Sandro, kamu ngomong apa? Mau tanya apa? Atau kalian mau tanya Islam? Ya udah tanya sini. Kalian aneh ya kalian tuh ya. Kalian yang berdosa. Kalian yang gini ya. Kalian ya mohon maaf ya. Ini orang-orang yang memperkaus ya. Dia yang menikmati body orang lain dengan diperkodok. Tuhan kalian yang nanggung dosa kalian. Kalian nggak bertanggung jawab banget ya. Kalian yang berbuat, kalian yang berdosa, Tuhan yang kalian tumbalkan, kalian korbankan. Tahu jangan panas-panasin kita. Saya tahu. Oh jalan pikir panas. kau. Ya udah. Kau panas.
Panas Kau ya, maaf sengaja ya, maaf. kasih panas kita. Nggak Tapi sengaja. Aku ini cuma beda jujur aja. orang. Sekarang Jadi aku tanya begini. sama Bang Sandro. Bang Sandro, Sudah, sekarang aku kau tanya. Abang yang Kau berdosa diam Tuhan yang dulu, saya tanggung kan? bicara dulu. Ya udah Kau Bang, diam, saya turunin nih. bicara dulu. Aku banyak teman-teman baik di sini yang Kristen nih, Bang Rela santai dan santai. Kalau Anda tantrum di sini saya bisa turunin Anda loh. Bukan, Emang Anda saya siapa? memang Udah turun deh. Dari tadi saya orang ngomong begini. santai, lu aja yang mau Sabar, didengerin. Mau sabar bagus-bagus dulu. nggak? Ya udah ngomong. Saya Ngatur-ngatur. ini Ini ya, masuk ke rumah orang terus ngatur-ngatur orang. Udah dikasih tempat buat bicara malah ngatur-ngatur orang nih, nggak sopan banget nih Sandro nih. Nggak, Yesus nggak ngajarin gitu. Oh ada deh Yesus ngajarin gitu. Ada. Yesus marah-marah ketika tempat jualan di Bait Allah dibongkar-bongkar sama Yesus tuh. Memang ya ada. Ya lanjut lah. jadi begini. Apa? Tujuan dari pembuatan forum diskusi ini untuk apa? Untuk mencari kebenaran dan membuktikan bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang klaim yang sesuai dengan realitas, itulah kebenaran. Apa? Klaim yang dibuktikan dengan realitas, maka itulah kebenaran. Diskusikan bukan dengan awam. Udah, yang istri Anda aja suruh ngomong sama saya dulu, ganti-gantian mah kalian bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Udah bini dulu aja yang naik ke sini ngobrol sama gua, udah. Sandro. Ini. Nah, yaudah Sandro. Kalau room diskusi itu diskusi yang baik, tidak usah bawa nama-nama Yesus. Emang tema segala. diskusinya tentang Yesus, brother. Kan baik Iya. kita kan ngobrolnya santai-santai. Ya begini, bawa nama Yesus itu deh, hal yang baik, bukan masa kau bilang tadi. Tunggu, Yesus itu milik orang. Tunggu, Yesus ini tokoh peradaban. Dia masuk ke dalam ranah ilmu teologi, ilmu kristologi. Itu ilmu konteksnya universal. Siapapun manusia di dunia ini bebas membahas siapa Yesus. Kenapa? Dia sudah masuk sebagai tokoh peradaban. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu keluarga Anda atau siapa Anda? Sehingga Anda berhak untuk mengatur-ngatur kami. Keluarga saya itu. Keluarga Anda Yesus. Oh, kalau saya ngaku jadi istri Yesus kenapa emang? Ya semoga kau masuk Kristen begitu. Enak aja. Jadi istri Yesus belum tentu jadi Kristen. Ngaku-ngaku Yesus saudara dia. Kalau gua ngaku istri Yesus, emang lu percaya? Lu nggak percaya lu apaan? Yesus itu nggak mau aku. Nggak mau nyembah manusia. Yesus itu orang Palestina. Kamu orang apa? Yesus itu kan bukan manusia. Siapa yang bilang? Ya Tuhan. Cuma dia udah manusia untuk yang dia sudah dosa. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang dia Tuhan? Ada di kitab kami kok. Mana? Mana dalilnya? Yesus itu berkali-kali. Kata salah satu peneliti Bible bernama Bart Ehrman yang pernah saya baca, 81 kali Yesus mengatakan aku anak manusia, anak manusia, anak manusia akan bangkit, anak manusia akan gini, anak manusia. Bahkan ketika dia di surga pun dia masih jadi anak manusia. Kapan dia katakan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi? Jawab. Yes, kapan dia mengaku sebagai Theos? Dia adalah Kurios. Bukan cuma Yesus ya. Banyak orang di perjanjian lama dan perjanjian baru dipanggil sebagai Kurios. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga dipanggil sebagai Kurios. Sekarang saya tanya sama kalian, kapan dia mengaku dirinya Theos? Monggo dijawab. Saudara-saudaraku yang Kristen yang baik-baik. Memang tidak ada Uni, karena Tuhan kami tidak gila sembah begitu. Enggak. Berarti dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, lalu kalian Tuhan kan? Tapi murid-muridnya bilang dia Tuhan. Mana dia mengatakan, mana muridnya yang menyembah dia sebagai, kalau memang murid-muridnya tahu kalau dia adalah pencipta pemilik alam, nggak akan pernah mereka kabur ketika Yesus ditangkap. Anda kalau sama presiden misalkannya jalan sama presiden berdua gandengan tangan, masih takut sama penjahat Anda? Saya sama polisi aja kalau jalan kaki ini nggak takut saya sama penjahat. Ini murid Yesus jalan sama Yesus, ditangkap Yesus dia kabur. Itu artinya namanya, percaya mereka kalau Yesus itu Tuhan? Gimana? Ya kalau maka siapa yang manusia? Siapa? Muridnya manusia. Muridnya manusia. Kalau manusia biasa tahu orang yang berjalan dengan dia adalah seorang polisi, kira-kira masih takut nggak sama penjahat? Gimana nih? Anda jalan sama polisi, sama Kapolda, takut nggak Anda sama penjahat? Takut. Anda sudah sama Kapolda nih. Ya kalau Berarti Anda merendah. Oh, berarti Anda tidak percaya bahwa Kapolda ini mampu menangkap dan menangkapin penjahat berarti? Sama aja, Anda takut juga, Anda tidak percaya kepada dia sebagai Kapolda, dan Anda tidak takut. Kalau Anda tidak takut, ini misalnya ya, saya tidak takut sama penjahat lagi, baru Anda percaya bahwa dia ada Kapolda. Tapi kalau Anda takut, berarti Anda tidak percaya bahwa dia Kapolda. Sama, ketika murid-murid Yesus takut kepada Hansip Romawi dan dia kabur ketika Yesus ditangkap, artinya murid-murid Yesus tidak percaya bahwa ini adalah Tuhan. Kalau mereka percaya itu Tuhan, mereka tidak akan takut lagi. Kenapa? Tuhan mampu melakukan apapun. Bahkan merubah air menjadi anggur pun bisa, menghidupkan orang mati saja bisa. Kok tiba-tiba cuma mengatasi orang Romawi, mereka nggak mampu? Takut mereka, kabur mereka semua. Nih saya tunjukin. Mau datanya kalau murid-murid Tuhan Yesus Yesus kabur. adalah sang juru selamat.
kami. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan kamu. Aku nggak membantah itu nggak apa-apa. Sembah aja Iya. Yesus. Seharusnya Diam, dengar Uni bicara saja. Dia suka menafsirkan hal-hal yang sesuai Loh, dia punya apa pikiran. arti tafsir coba? Mentafsir dengan membacakan itu beda, brother. Menafsir dari kata fasara artinya mengungkapkan, Kau menjelaskan. itu sudah mempelajari kitab suci umat Kristen, artinya kau sudah paham semuanya, tapi kau Oh iya, berusaha paham. menafsirkan ke yang lain lagi. Oke? Apa yang saya tafsirkan tidak dari yang semudah berbeda? itu bisa Apa mentafsirkan yang saya Alkitab. tafsirkan? Oke, saya tanya, apa Al-Quran yang aja saya nggak bisa tafsirkan? kita tafsirkan. Iya, apa yang saya tafsirkan yang berbeda dengan konsep Kristen yang mana? Justru Kami si awam RLA tidak itu bisa, saya luruskan. Si RLA yang oneness saya luruskan tadi. Kami awam tidak bisa menafsirkan Alkitab kami, oke? Justru saya kembalikan si RLA itu dari bidat menjadi Tritunggal sejati dengan mengatakan Tritunggal itu adalah uno substansi trea persona, satu substansi tiga pribadi. Dari siapa? Tertulian yang mengatakan itu. Nah, kemudian si RLA bilang bahwa Yesus adalah Bapa. Dia oneness sabelian ajarannya. Dia bidat dalam Tritunggal. Saya kembalikan dia ke posisi Tritunggal. Bapa, Iya, Kok saya yang dibilang Bapa munafik? di dalam Yesus, Yesus ada dalam Bapa, begitu. Oke, Bapa di dalam Roh Kudus, Roh Kudus di dalam Bapa gitu. Berarti Bapa numpang-numpang di dalam diri Yesus. Nah, ini Gimana, penafsiran yang salah. Kau ini penafsiran yang salah. Iya, makanya gimana? Ini Bapa. Bapa adalah Roh, masuk ke dalam diri Yesus gitu. Atau gimana dong? Intinya Coba sama jelasin. Uni. Intinya sama ketika Enggak. Jelasin satu-satu. Sandro atau RLA dulu nih yang menjelaskan. RLA. Oke, RLA silakan Jadi, jelaskan. intinya- RLA kan udah intinya- bilang tadi, Yesus itu adalah Bapa yang ya kan RLA sudah bilang Bapa yang adalah Roh menjelma menjadi manusia, mati di tiang salib. Yang mati itu adalah Bapa. Udah jelas Nah, kamu oneness, kamu intinya, udah gini, clear. intinya sama seperti Uni yakini ketika malaikat Jibril menjadi manusia. Itu sama dengan Tuhan Ketika kami. malaikat Jibril menjadi manusia, makhluk menjadi makhluk. Oke? Berarti kapasitas Tuhan kamu sama seperti kapasitas malaikat kami berarti. Intinya dia tidak lepas Loh, dari ketuhanannya. disamain tadi malaikat sama Tuhan, berarti Tuhan kamu itu ya kualitasnya sama seperti malaikat kami lah ya. Maksud saya seperti Gimana Uni sih? memahami malaikat Jibril ketika menjadi manusia. Iya, malaikat Jibril itu berarti kualitasnya sama seperti Tuhan kalian kan? Terserah Uni lah, yang penting Uni. Ya paham udah, nggak seperti itu. apa-apa. Aku mah nggak apa-apa ketika malaikat aku kualitasnya sama seperti Tuhan kalian. Berarti Tuhan kalian itu sekelas malaikat kami. Mbak Uni alias Maria, begini. Ya, aku dipanggil Maria, Maria Magdalena. Bapak itu menjelma sebagai manusia. Menjelma jadi manusia. Terus? Jadi dia Ketika- memiliki dua natur. Terus? Ketika dia jadi manusia, dia juga Tuhan. Iya, ya. Nah, ketika dia mati di tiang salib, maka yang mati adalah Tuhan. Bukan, manusianya. tubuhnya yang mati. Kau Tubuhnya dengar itu Tuhan atau bukan? Itu tubuh manusia yang mati di kayu Aha. salib. Berarti tubuh yang mati itu manusia, betul? Berarti kalian ditebus sama manusia, bukan Tuhan yang nebus kalian. Rohnya Allah. Yang mati Bapak. roh atau manusia sih, Bang Sandro? Rohnya hidup. Kau mengerti Rohnya tidak? hidup. Yang mati siapa? Yang matinya tubuh manusia. Nah, berarti kalian ditebus sama tubuh manusia ya? Ah, ini penafsiran. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Terserah kau mau tafsir bagaimana. Gini, Bang Santuni bilang gini, yang mati itu tubuh manusianya, rohnya tidak mati. Oke, maka abang ditebus sama tubuh manusia. Nggak mau juga abang terima. Abang maunya Bukan lah. apa? Itu kan tubuh manusia. Betul, yang mati tubuh manusia, betul? Sekarang saya tanya kau. Apa? Tubuhmu yang mati, rohmu hidup atau tidak? Ya, roh saya hidup, tubuh saya mati. Ya, Terus? itu sama. Ya udah, yang mati adalah manusia. Karena saya manusia yang mati. Karena saya manusia ini disebut manusia kalau ada jasad dan roh. Kalau seandainya jasad ini tanpa roh disebut dengan mayat. Kalau roh ini tanpa jasad disebut sebagai roh. Beda kalau seandainya yang mati adalah Unirifa, maka Unirifa mati yang manusianya. Karena dia tidak punya keilahian dan tidak punya roh. Tidak punya, maksudnya bukan Unirifa yang roh. Tapi ini adalah Unirifa yang manusia. Nggak ada tuh dikatakan bahwa kamu adalah manusia yang roh. Sejak kapan kita dikatakan manusia yang roh? Sejak kapan kita dikatakan manusia yang roh? Kita adalah manusia yang ini manusia, dengar ya. Kita disebut manusia karena kita punya roh, karena kita punya jasad. Kalau seandainya roh kita sudah pergi dan kita tinggal jasad, maka mayat.
Namanya Nih, mayat, memang Bang. itu mayat ya, mayat daging Yang mati di dari tiang mayat. salib itu manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib. Ya itu mayat manusia. Berarti Yesus, berarti itu Yesus yang mayat itu bukan Tuhan berarti ya? Allah Berarti yang bangkit menjamah bukan jadi Tuhan manusia. ya? Nah, jadi ketika mayat itu bukan Tuhan, maka yang bangkit bukan Tuhan ya, tapi yang bangkit adalah mayat manusia. Kayak zombie dong. Roh Yesus yang bangkit begitu. Roh Yesus katanya nggak mati tadi. Kok bangkit? Dari mana rohnya Tubuhnya bangkit? mati, rohnya yang hidup. Kau paham Tubuhnya tidak? mati. Yang bangkit itu rohnya. Yang Ini- mati tubuhnya, yang bangkit rohnya. Ini Aku pengen nangis. Ya siapa yang lagi ngomong nih Bang Sando? Udah gantian Bang RLA. Ya Bang RLA. kalau Yesus bukan Tuhan, Mhm. kenapa dia bisa menyuruh malaikat, mengutus malaikat? Nabi Muhammad SAW juga bisa ya memerintahkan malaikat atau melarang malaikat melakukan apapun. Contoh, ketika beliau dilempari di kota Taif, lalu kata malaikat, suruhlah aku, seandainya engkau memerintahkanku untuk mengadu gunung ini menghancurkan orang-orang Taif, maka akan aku lakukan, kata malaikat Jibril. Apa kata baginda Rasulullah? Jangan. Sama, para nabi itu punya kekuasaan karena mereka didampingi sama malaikat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mana Tuhan mengajarkan mereka melalui perantaraan malaikat. Jadi malaikat Jibril itu juga melayani Nabi Muhammad SAW. Itu berarti Jibril berbicara dengan Muhammad ketika berbicara seperti Oh itu. iya, kalau malaikat Jibril bisa menjadi manusia karena dia adalah makhluk yang jadi makhluk, sama seperti tepung yang berubah menjadi Jadi- bakwan. Itu tidak jadi merusak pada saat esensi itu- dia sebagai makhluk. Malaikat Jibril sudah menjadi manusia terus berbicara dengan Muhammad begitu. Ya intinya malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Muhammad. Artinya mungkin bisa ya? kan Nabi. Loh, tadi kamu kan membahas tentang katanya kalau Itu- Yesus itu itu bukan Quran Tuhan, kenapa Allah. dia bisa memerintah? Ini kita Itu Quran bukan Allah. bicara tentang bagaimana bentuk dari malaikat Jibril. Kita berbicara Nah, itu tentang gimana nih? ya udah kalau gitu aku tanya deh, bentuk Tuhan kamu ketika Yesus ketakutan dan dikuatkan malaikat, bentuk malaikat seperti apa coba? Oh, tidak. Tuhan kamu bisa Tidak, mengutus makanya malaikat jangan yang- lari-lari tema Bang RLA. Yang kita bahas tadi adalah Anda membuat statement. Bentar MJ ya. Makanya- Kan Anda Makanya saya makanya kami percaya belum karena- selesai. karena Kok hanya makanya? karena Ya udah, hanya Nabi- kamu Nabi saya yang selevel bisa dengan Tuhan mengutus- kalian. Nabi saya, Nabi Muhammad selevel dengan Tuhan kalian. Nggak apa-apa sih kalau buat aku sih. Nabi Muhammad bisa mengutus malaikat. Lah buktinya malaikat berkata, kalau seandainya Nabi Muhammad mengizinkan untuk menghancurkan itu kota Taif, malaikat Jibril akan hancurkan. Itu Nabi melarang, Muhammad itu bilang jangan. Melarang, bukan Itu mengutus. namanya kayak sama mengutus sama kayak izinnya otoritasnya di diri Nabi Muhammad. Gimana sih otoritasnya di Nabi Oke. Muhammad, kehendaknya Nabi Muhammad yang Selevelan berfungsi. saja. Kalau Nabi Muhammad berkehendak maka akan dilakukan, kalau tidak berkehendak tidak dilakukan, sama aja. Bahkan Loh, Yesus suara itu itu ketakutan berpelan. dikuatkan sama malaikat. Kualitas Tuhan kalian sama dengan Nabi kami. Bagi aku nggak masalah, nggak masalah. Kita sepakati Beda. aja. Tadi Melarang sama kualitas mengutus Tuhan malaikat kalian nih. nggak, tadi Bang RLA bilang kualitas Tuhannya sekelas dengan malaikat saya, malaikat Jibril, nggak apa-apa. Sekarang ternyata Tuhannya Anda yang ini Tuhan yang roh Anda kualitasnya sekelas malaikat Jibril. Tuhan yang versi manusia kualitasnya sekelas Nabi Muhammad. Ya udah, malaikat saya dan nabi saya ternyata sama selevel dengan Tuhan kalian yang baik Bapa ataupun yang manusia. Gitu. Kok ini samakan melarang dengan mengutus? Bang, ini saya tanya nih ya, mengutus itu adalah ketika seseorang memerintahkan, betul? Memerintahkan, oke. Ketika nabi saya ada yang minta izin untuk melakukan ini dan nabi saya bilang tidak, itu beri perintah atau tidak namanya itu? Artinya adalah otoritas di diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau berkehendak, iya lakukan itu. Kalau Oke, Nabi Muhammad bilang tidak, maka tidak dilakukan. Artinya apa? Malaikat itu kehendaknya tergantung kepada Nabi Muhammad. Artinya bukan seluruh kehendaknya ya. Artinya dia meminta, bentar dulu dong MJ, satu-satu. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan dia memiliki otoritas terkait apa yang dikehendaki oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkehendak menghancurkan Taif. Lalu dia minta izin dulu sama Nabi Muhammad. Mana yang tinggi levelnya? Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Sama seperti Tuhan kalian yang mengutus malaikat. Artinya apa? Level Tuhan kalian dengan level Nabi saya itu sama aja. Sebagaimana kalian juga mengakui level malaikat saya dengan level Tuhan kalian yang versi roh itu sama aja. Nggak masalah buat saya. Apalagi? Siapa MJ dulu, gantian dulu RLA. Ini MJ. MJ silakan mau ngomong apa MJ? Silakan. Oke, malam saya mau nanya. Ya silakan tanya, mending kalian tanya aja deh kalau nggak bisa menjelaskan. Aku lebih senang kalian bertanya. Apa MJ silakan? Ya, jadi mujizat apa yang dibuat sama Nabi Muhammad? Mungkin Oke, kalau kamu mau bisa tanya mukjizat. Bentar nih saya kasih kamu buku mukjizatnya ya. Tapi kamu beli ya. Tapi kamu beli bukunya ya. Iya, katanya. Kamu beli bukunya ya. Bentar Iya, dulu. Nih selesai. kamu tanya dulu. Dah saya kasih buku. Iya, Bentar dulu. ingat, Saya kasih buku. selesai. Loh, aku lagi selesai. ngambil bukunya. Bentar. Saya ambilin dulu Iya, bukunya ya. dengar
Bentar dulu, Iya, tunggu dulu. Sebelum kamu melanjutkan, saya kasih dulu kepada kamu buku mukjizat Nabi Muhammad. Iya, aku cuma mau bilang, katanya kan selevel Tuhan Yesus. apa? Jadi katanya selevel dengan Tuhan Yesus. Enggak, Kan, sorry, iya, maaf. Bahkan lebih tinggi Nabi saya. Yesus Anda itu tidak selesai tugasnya. Bahkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Aku meminta kepada Bapakku. Nabi Muhammad bahkan tugasnya selesai. Maaf, aku nggak sudi sebenarnya. Kalau kalian mau menyetarakan Tuhan kalian dengan Nabi saya, tidak masalah. Tapi saya tidak bisa menyetarakan Nabi saya dengan Tuhan perspektif kalian. Karena Tuhan, bentar dulu MJ jangan tunjukin apanya. Mukjizat apa? Mujizat banyak di dalam hadis. Kenapa harus di Al-Quran mujizat? Bahkan Al-Quran sendiri adalah mujizat bagi kami. Kenapa? Iya, mana. Ya, kamu mau yang mujizat seperti apa? Maunya yang mana? Mujizatnya seperti apa? Salah satu syarat dia nabi yang benar-benar dari Tuhan itu adalah dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa Oke. membangkitkan Coba orang mati. tunjukin dalilnya. Salah satu ciri-ciri Nabi harus bisa menyembuhkan orang sakit. Dukun juga bisa menyembuhkan orang sakit. Apakah dia Nabi? Aduh. Bahkan Nabi palsu dalam kitab Anda juga bermukjizat. Tunjukkan kepada saya data yang mengatakan Nabi asli itu harus bermukjizat. Tunjukin datanya. Jangan bawa parameter pribadi lah. Jangan membuat sebuah parameter datang dari pribadi Anda seolah-olah Anda yang mengatur dia Nabi, dia bukan. MJ, saya minta dalil. Tunjukkan dalil di kitab Anda, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Ciri-ciri Nabi yang benar itu wajib bermukjizat. Tunjukkan MJ. Jangan bertele-tele sama aku. Aku nggak mau bertele-tele. Ada lagi tuh. Aku lebih baik ngomong sama si RLA nih. Orang yang tidak bisa bergantian berbicara, saya akan turunkan. Oke. Uni, sabar, dengar dulu. Katanya, mohon maaf, Nabi Muhammad kan bela bulan ya. Terus buktinya itu gimana? Itu Oke. secara Sama ilmiah seperti itu sangat Musa, tidak- kamu tidak tidak bisa membuktikan kepada saya sekarang ini bahwa Musa pernah membelah lautan. Tunjukkan kepada saya bahwa Musa pernah membelah lautan. Tunjukkan kepada saya. Uni jangan emosi, santai Saya saja. tidak emosi, saya tuh tegas. Nggak boleh kami umat Islam tuh kalau bicara tuh melemar-lemer. Nggak boleh. Saya harus tegas karena saya mengajar. MJ sudah membawa sebuah statement. Tolong kamu bertanggung jawab dengan statement kamu. Kamu jangan lompat. Kamu tadi saya kejar. Kamu mengatakan Aku udah bahwa nanya Nabi terus itu berapa harus kali. bermukjizat. Tunjukkan kepada saya, baik perjanjian lama atau perjanjian baru atau dalam kitab orang Hindu atau di dalam kitab manapun, bahwa ciri-ciri Nabi itu wajib bisa bermukjizat. Tunjukkan. Digegen pressing balik KO tuh. Sabar, saya kan sudah tanya pertama. Saya tidak Oh, suka jawab. kalau ada orang bikin statement tapi tidak mampu menunjukkan loh. Lebih baik kamu tidak usah bikin statement. Lebih baik kamu bertanya saja. Kalau kamu bertanya, saya hanya akan jawab. Tapi karena kamu membuat sebuah statement, tunjukkan. Kalau enggak, kamu minta maaf. Saya salah, Uni. Saya tidak tahu itu ayatnya. Silakan. Enggak. Uni jawab dulu. Aku kan udah bertanya dari tadi. Nabi Muhammad, ini saya mau ambil bukunya, kamu halangi saya. Saya mengambil 100 lebih mukjizat Nabi Muhammad. Ketika sahabat itu matanya keluar, beliau memasukkan mata sahabat ke dalam. Ketika kaki sahabat itu terluka, beliau mengobati. Kalau kamu tanya itu ada di dalam hati. Kau Ya, kasih belum. kesempatan orang yang bicara dulu. Kau diam dulu. Sandro, kau diam dulu. Ini komal saya, bukan komal kau. Kecuali kau yang punya komal ini. Saya lagi ngomong sama si MJ. Kau pun diam, ya. Kalian tamu Kau di sini. itu Yang mengatur kalian adalah saya. kesalahan kau itu. Oke. Loh, gini loh MJ. Tolong kalian itu ya, nggak punya data, nggak punya ilmu, minimal bawa Roh Kudus. Masuk ke rumah orang, jangan menjajah. Jangan bawa paradigma penjajah masuk ke komal orang, itu semena-mena. Saya kasih kalian waktu bicara. Saya kasih kalian kesempatan bicara. 1, 2, 3, 4. Kalian berempat. Saya sendiri tidak masalah. Ribuan kalian pun tidak masalah. Tapi kalian di sini ingin mengatur. Ini Sandro mental-mental penjajah ini. Seperti buang Saya garam tanya di mental-mental. dalam. Udah kamu turun ya Sandro. Saya lebih baik sama orang tiga ini aja ya. Turun saja, tidak penting juga kau itu. Ya udah kau turun, ngapain kau di sini? Aku nggak pernah pentingkan kau. Kau yang minta naik kok. Kau udah nak berilmu minta naik pula. Kau pula ngatur-ngatur komal orang. Dari tadi kau nggak menjawab apa-apa. Lebih baik aku bicara dengan orang yang bisa mendengar. Oke, sekarang MJ. Saya tidak mau kalau kamu tidak menunjukkan. Tunjukkan kepada saya bahwa parameter seorang nabi itu dia wajib bermukjizat. Tolong tunjukkan dalilnya MJ. Ini kita belajar semua loh MJ. Kita ini ada orang Islam yang nonton, ada orang Kristen yang nonton. Jangan permalukan orang Kristen. Kalau kamu menyebut sesuatu yang tidak pernah kamu baca, kok kamu bisa sok tahu seperti itu? Minimal gini, saya tahu Uni, dalam kitab saya tertulis bahwa nabi-nabi itu wajib bermukjizat Uni. Nah, ini dalilnya Uni. Maka baru saya jelaskan, oh kalau seandainya nabi saya tidak pernah bermukjizat, maka silahkan kamu batalkan nabi saya menurut perspektif kitab kamu yang punya parameter bahwa nabi harus bermukjizat. Tunjukkan kepada saya datanya bahwa Tuhan kamu pernah berkata, nabi yang benar itu wajib bermukjizat. Tunjukkan. Show to me right now. Kalau enggak saya tunggu kamu
15 menit, kamu turun dulu, boleh kamu cari dalilnya dulu, kamu searching dulu Google, naik lagi ke sini kita diskusi. Kalau tidak saya tidak lanjut diskusi. Kamu meminta kepada saya nabi saya bermukjizat. Nanti saya kasih dalam hadis kamu tidak terima. Tiba-tiba kamu memberi parameter bahwa nabi-nabi bermukjizat. Bahkan nabi palsu pun bermukjizat di kitab kamu. Ya. Nah, sekarang saya ngomong, silakan kalian tanya. MJ, tunjukkan dulu dalilnya dulu, baru saya lanjut pertanyaan kamu selanjutnya. Sekarang saya ke Dandi. Dandi, kamu mau tanya apa? Silakan. Lagi cari buku ini. Dandi, kamu mau tanya apa, Dandi? Kalau mau tanya lebih baik kalian tanya tentang Islam. Kalau tanya Kristen pun saya mampu menjawab kok, nggak apa-apa. Kalian mau tanya Kristen ke Islam ke, silakan. Mau tanya kapitayan pun kalian boleh sama aku. Karena aku belajar ya by the way ya. Yang aku bisa jawab aku jawab, yang nggak bisa aku jawab aku nggak jawab, nggak sembarangan aku menjawabnya. Silakan Dandi, mau tanya apa Dandi? Halo, Dandi. Ya, Dandi halo. silakan. Ya, silakan Dandi, mau tanya apa Dandi? Tak usah bikin besar. Gak apa-apa lah, wajah ganteng itu diperlihatkan biar tahu seluruh alam kalau kau seganteng itu, maksimal gantengmu. Ayo, Dandi mau tanya apa, Dekku? Intinya yang aku naik tadi tuh, aku nggak terima yang kakak ngomong itu tadi gitu, yang hamilin kakak Tuhan itu yang Itu aku nggak kakak terima. menjawab orang di bawah yang menuduh, katanya kakak hamil sementara kakak tidak berhubungan Iya, dengan laki-laki Kak. manapun. Berarti sama Kakak kakak kayak jangan- Bunda Maria. Jangan bahas agenda seperti itu, Kak. Itu menjawab, Dekku, menjawab orang lain, Di ibarat dalam kata perintah Allah jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, Kak. itu nama Allah atau nama Yesus? Kalau di perintah Allah itu memang Allah, Kak. Bukan Allah, Dekku. Allah itu nama Tuhannya umat Islam, tapi Yod Hevafe atau Yahweh kalian sebutnya. Gimana sih, Dekku? Tidak ada nama Yesus dalam perjanjian lama, adekku sayang yang ganteng. Coba lihat dalam perjanjian lama, tidak pernah ada. Ada nama Yesua, tapi bukan nama Tuhan, Dekku. Tapi nama orang setelah Musa yang diutus kemudian oleh Tuhan, ya. Itu Yesua. Yesua itu bahasa Yunaninya Yesus, Isous, Dekku. Jadi, nama Tuhan yang tidak boleh disebut sembarangan adalah Yod He Fa Fe, 4 huruf suci yang adalah tetragramaton, bukan Yesus. Kenapa Uni bilang begitu? Saat sekarang ini kalau adekku jalan-jalan ke kota Spanyol, nama Yesus itu banyak dipakai oleh orang. Seandainya ada yang nyebut Yesus, Yesus loh, kok marah lah sama mereka? Itu mohon maaf Uni sudah bilang tadi. Nah sekarang Uni tanya, nama yang tidak boleh disebut sembarangan itu nama apa, adekku? Ulangi pakai ayatnya, adekku. Kalau adekku tidak bisa tunjukin ayatnya, biar Uni yang tunjukkan, ya. Ya, kalau sepengetahuan adek, nama Tuhan di perjanjian lama siapa? Allah Yahweh. Ah kan, Allah Yesus. Yahweh. Yesus mana yang benar nih? Yesus adalah Yahweh. Udah, Di perjanjian sepakati lama dulu. RLA sama Dondi sepakati dulu. Nama Tuhan perjanjian lama Yesus atau Allah Yahweh? Silakan. Di perjanjian lama Yahweh ini. Nah, ngobrol dulu sama si Dondi. Yakinkan si Dondi dulu kalau dia salah. Perjanjian Dia lama bilang itu Yahweh, Yesus namanya. Perjanjian baru Hah? Yesus. Kalau di perjanjian baru Yesus. Oke, Ya. nama Tuhannya berbeda. Ganti nama dia berarti. Jadi kan yang Ya. kami imani gitu nih. yang kami Ya imani nggak gitu. apa-apa adekku, saudaraku yang ganteng sekecamatan. Jadi Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana coba dulu ngobrol dulu RLA sama Doni dulu, sepakati dulu nama Tuhan kalian di perjanjian lama itu siapa? Yahweh Sama, atau sama, Yesus? Hah? pasti sama. Sama? Siapa yang bilang Yes. sama? Aku. Sejak ini Deno mana ini? Hah? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang sama? Coba dulu tunjukin sama Uni dulu. Pendeta mana yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh? Tulisannya Yahweh itu ini. Nah, silakan. Jadi teman-teman, di sini saudara kita Dandi ini dengan RLA itu berbeda pendapat terkait tentang nama Tuhan dalam perjanjian lama. Kata Dandi, nama Tuhan perjanjian lama adalah Yesus, padahal Yesus belum lahir. Ada sih nama orang Yesua, tapi bukan Tuhan. Yesua bin Nun. RLA mengatakan bahwa nama Tuhan perjanjian lama adalah Allah Yahweh. Apakah Allah Yahweh sama dengan Yesus? Silakan kalian jawab sendiri, teman-teman. Aku jadi bingung. Sama. Iya. Berarti Yahweh itu Yesus gitu. Iya gitu. Nah makanya disitulah saudara saya Dandi ini sakit hati ketika Uni menyebut Oke. nama Yesus dengan sembarangan gitu nih. Bang Jibril buka Iya. data yang aku kirim nih ya. Makanya saya bisa naik tadi seperti Oke. itu karena dia membahas seperti itu agendanya. Tolong buat kakaknya. Kalau Apa, live-nya Dani? jangan agenda seperti inilah ya. Agenda apa? Agenda saya diskusi lintas agama, Dekku. Nanti Itu kalau hak saya bikin demokrasi kita. agenda seperti ini juga. Bang. Untuk agama Nama kalian Tuhan, udah banyak kali. nama Tuhan Bapak Abang siapa, Bang? Itu Yesus kata dia, Bang. Tuhan perjanjian lama Yesus katanya. Dijawab dong.
Yesus, Abang Jibril. Tuh, Iya, bapaknya siapa? Yesus juga bang. Sama. Yesus juga. punya anak Yesus gitu. Yesus junior gitu. Yesus junior. Tidak begitu, Bang. Ya jadi gimana? Mereka tetap satu, Bang. Iya, kalau Raja Inggris namanya Henry, habis itu punya anak namanya Henry juga dipanggilnya Henry Junior. Jadi Yesus punya anak namanya Yesus Junior gitu. Apa gimana? Aduh ya Allah. Beda, Bang. Makanya Beda, Tuhan Bang. kami Yesus itu berani berkata, Aku mute ya, "Aku Bang. dan Aku mau Bapa cari adalah data dulu. satu." Eh. Makanya Kenapa, Bang? Makanya Tuhan kami berani berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Iya, bapaknya namanya siapa? Yesus juga, berarti Yesus Junior, berarti 2000 tahun yang lalu yang di bumi ini namanya Yesus Junior gitu. Tidak, Bang, kok gitu. Lah, jadi gimana? Yesus ngasih firman ke Yesus biar bisa nyampein firman gitu. Jadi firman nyampein firman biar bisa nyampein firman. Biar bisa ditulis jadi firman gitu. Dia itu, Bang, firman yang menjadi manusia. Hah? Firman yang menjadi manusia. Oh iya, itu paham. Itu si Yesus kan? Ya. Iya, bapaknya. Nah, kalau Abang ini bersuara seperti ini, apakah itu dikatakan suara Jibril? Maksud saya nama Abang ya di TikTok ini Jibril. Ya suara Jibril lah. Iya, suara saya dong. Masa suara saya? Iya, suara saya. Bang, kalau saya berak, tai itu bukan saya, Bang. Berarti kan maksudnya berarti sama, Bang. Loh, Sumbernya sama. berarti tai sumbernya itu sama. saya, bukan dong. Gimana sih? Tapi kan sumbernya sama. Iya, tapi tai itu kan bukan saya, Bapak. Abang menghina nih. Tapi sumbernya kita bicara sumbernya. Ya si kan? sumber Iya, bukan. tapi tai itu kan bukan saya, Bang. Ya terserah Abang lah. yang bilang Abang tai juga. Nggak, siapa, berarti Bang? kalau menurut Nah, RLA itu. tai RLA adalah RLA gitu. Berarti tai kamu adalah kamu. Kalau Bang Jibril kan tai dia bukan dia tuh. Kalau kamu tai kamu adalah kamu. Bukan, enak Tapi aja. tai saya bersumber Iya. dari saya. Oh ya udah, kalau Bang Jibril juga gitu. Tai dia bersumber dari dia, tapi tai itu bukan dia. Nah kamu, tai itu kan bersumber dari kamu. Tai itu kamu bukan. Bukan. Tapi Lah sumbernya. ya udah kalau Nah, gitu. iya bukan Ya kan? Ya udah berarti kita closing aja. Standar janda sih. Pasti closing aja nih. Apanya mau di closing, brother? Mana sih brotherku ini? Happy Jadi aja. gini ya, Yahweh Sampai itu ada menurut yang Ibu batal. Rita Wahyu. Dekku, dengar dulu Dekku ya. Ini bahkan, ini Bu Rita Wahyu. Kamu belajar sama Bu Rita Wahyu. Kalau nggak percaya kamu ya udah nggak apa-apa. Nama Yahweh itu adalah nama dewa Zeus, dewa pagan ya, menjadi Yahweh kemudian. Itu ntar nih aku cari datanya dulu ya. Enak aja Yahweh adalah Yesus. Sejak kapan? Sembarangan kamu dihajar orang Yahudi kamu nanti. Ntar ya. Gua hajar balik ini. Ajar balik. Tuhan kamu aja mati di tangan orang Yahudi dan Romawi loh. Kamu pula yang mau melawan mereka. Iya, ada yang Yahweh dari dewa pagan itu Bang, dari Zeus. Dari mana munculnya rekaan pengucapan Yahweh? Ada suatu tulisan menarik nih, kita dari sini aja. Bagaimana kisahnya? Ternyata Ganeberedus meminjam istilah Kelamen dan Alexandria dari kalangan Platonik Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa, Zeus tuh. Tuh kamu tuh yaitu RLA. Iove, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Yupiter Romawi. Ejaan Iove diubah menjadi Yahweh, kemudian menambah huruf H dan membuang huruf O menjadi Yahweh. kata siapa? Kata Bu Rita Wahyu. Nah, sekarang tadi kamu bilang Yahweh dengan Yesus sama. Berarti kamu mau mengakui Zeus sama Yesus sama gitu. Yang saya tahu YHWH. Iya, YHWH itu tetragramaton 4 suci yang diimani oleh orang-orang Yahudi sebagai nama Tuhan mereka yang tidak boleh disebut sembarangan. Nah, tadi kan kalian bilang tidak boleh menyebut nama Yesus sembarangan kan? Tidak ada dalilnya tentang nama Yesus karena nama Yesus itu sudah banyak yang pakai. Bahkan nama Yesus adalah nama yang dipakai di Spanyol ke laki-laki biasa gitu. Bahkan penjahat pun bernama Yesus, salah satunya Yesus Barabas. Iya, nggak apa-apa. Itu kan berarti bentuk cintanya kepada Tuhan Yesus. Makanya Bukan itu, diberikan ini nama- bantahan terhadap si Dandi tadi. Dandi kan tersinggung tadi, jangan sebut nama Tuhan Naik sembarangan. bang Des, naik. Itu nih yang masalah YHWH tadi nih. YHWH tadi udah dijelasin Bang Jibril, data literatur itu dari Kristen sendiri, Bu Rita Wahyu, bahwa kata Yahweh itu adalah nama dari dewa Zeus. Tapi kan di situ tertulis Yahweh, bukan YHWH. Itu asal kata dari kata Yahweh, adekku.
Takut sama siapa? Sonia naik Sonia. Kok saya takut sama kamu Sonia? Naik Saudari Enggak, tapi Sonia ini cantik. sejak saya diskusi naik ini bahasannya udah nggak sehat nih. Yang satu bilang Yesus junior, yang satu bilang saya tai. Jadi kayak Aduh, abang. Jangan baper lah. Jadi Yesus sama Bapak namanya Yesus, Bapak itu namanya Yesus, ternyata anaknya Yesus Junior gitu. Ya itu keren juga loh. Oh mungkin itu inspirasi Martin Luther Junior gitu kali ya. Berarti tapi RL tadi dia malah nggak mau bang kalau dibilang kalau tai adalah dirinya gitu, nggak mau dia bang. Ya itu, makanya. Masa Enggak, dan kalau ada yang bilang nih, kalau ada oten-oten bilang kami takut. Ya iyalah kami takut. Gila, Tuhan aja kalian bunuh, apalagi kami. Cuma buset. Astagfirullah. Nah sekarang tadi kamu mau nanya apa? Atau kamu tanya sama Bang Jibril. Bang Jibril banyak tahu loh tentang kitab kamu. Kodek. Kamu tahu nggak kodek artinya apa? Dandi, kalian kenapa sih kok malas banget belajar tentang agama kalian? Kami loh udah tua-tua gini, kami tetap harus belajar, tetap harus membaca Al-Quran. kan Uni masih mencari jalan kebenaran. Mencari jalan kebenaran. Emang kamu udah punya jalan kebenaran? Iya Uni udah. Siapa jalan kebenaran kamu? Yesus. Ya udah, Yesus cuma jalan. Yesus cuma jalan doang berarti. Yesus cuma jalan. Saya nggak mau menyembah jalan. Dialah jalan kebenaran Uni. Iya, dia cuma jalan. Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Nah, saya nggak mau nyembah jalan. Saya mau nyembah yang tujuan aja. Ya kalau dia Kamu kan datang nyembah jalan. Tapi kan dia datang dari surga, artinya dia bisa bawa. Malaikat juga jatuh dari surga. Lucifer. Iblis yang ular itu yang nyuruh si Eve turun ke makan itu juga dari surga. Lucifer dari surga jatuh. Gimana sih kamu? Iya, tapi kan tidak ada yang sembah dia. Lah, yang nyembah Yesus siapa? Bahkan api lebih disembah. Yang nyembah, saya tanya, yang menyembah Yesus selain Kristen siapa? Siapa murid Yesus yang nyembah Yesus? Siapa murid Yesus yang menyembah Yesus? Ya, siapa? Ya semua murid-muridnya Uni. Ya siapa? Oh, semua kok. Siapa? Yudas aja ngejual Yesus kok ke semua muridnya. Ya tapi kan dia menyesal Uni. Petrus aja murid kesayangannya mengingkari dia, apalagi nyembah. Ya, Percaya tapi aja menyesal enggak lah, sama Bang. kata-kata Yesus coba. Itu kan menyesal. Iya, tapi kan kalau seandainya ada orang percaya, ini aku percaya Bang Jibril Tuhan ya. Aku nggak akan pernah takut lagi kemana-mana tahu. Orang aku jalan sama Tuhan. Kayak Pak, apa lu? Itu kan Apa namanya lu? manusia Gue biasa. jalan sama Tuhan nih gitu. Namanya manusia biasa ada rasa takut pada zaman itu. Kalau sama Tuhan emang kita harus takut. Berarti kalau ada rasa takut kamu ketika kamu jalan sama Tuhan, bukan kamu punya rasa takut karena kamu tidak percaya bahwa dia Tuhan, atau kamu percaya dia Tuhan yang tidak punya kuasa sudah. Kalau sekarang Itu kan psikologi. Enggak, kenapa sih demen banget nyembah makhluk tuh, kenapa sih? dia bukan Iya. makhluk Bang. Tadi ada namanya, habis itu 2000 tahun yang lalu jalan-jalan di sini. Punya bapak namanya Junior. Itu bukan makhluk. Yesus Bapak dan Yesus Anak. Aku baru tahu loh. RLA kamu parah dari Mikana loh. Mikana itu aja udah oneness. Kamu lebih parah. Bahkan kamu bilang nama Bapak adalah Yesus. Mending Mikana lah bilang bahwa Yesus itu adalah nama, Bapak itu adalah gelar. Ini enggak. Ya udah, nama Bapak adalah Yesus gitu. Kalau Mikana masih mending walaupun oneness ya. Kamu tuh ekstrimnya oneness sih kamu. Masa nama Bapak itu adalah Yesus? Nggak ada nama Yesus dalam perjanjian lama sebagai Tuhan, brother. Oh jadi gelar aja Uni ya. Kalau Bapak itu yang nama, ya Bapak itu bukan proper name, generic name. Yang proper name itu adalah Yesus. Itu baru proper name. Yod-Heh-Vav-Veh menurut orang Kristen atau menurut orang Yahudi itu justru proper name. Sejak kapan proper name itu sama antara Yod-Heh-Vav-Veh dengan Yesus? Kalian bilang Yahweh, bahkan penyebutannya pun kalian salah. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yod-Heh-Vav-Veh itu secara by lisan, karena mereka terlarang menyebut nama Tuhan mereka. Karena Yod-Heh-Vav-Veh itu tidak punya huruf vokalnya. Yod-Heh-Vav-Veh, entah mereka sebut dengan Yahweh kayak Yahweh kayak Yahweh kayak. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Kalian aja yang bilang Yahweh. Bahkan itu nama dari dewa Jupiter. Bayangkan. Jadi gitu ya, brother. Kak, saya di sini membuka diskusi lintas agama untuk menunjukkan kepada kita semua apakah kita ini beriman menggunakan akal sehat atau beriman menggunakan doktrin agama yang imani saja. Kalau kalian termasuk orang yang imani dan tidak peduli dengan keyakinan kalian yang diberikan oleh orang tua kalian, silakan kalian tidak usah ikuti diskusi ini. Ini diskusi ini untuk orang-orang yang mau belajar saja. Kalau kamu bilang kamu sudah memiliki jalan kebenaran, kamu tahu tidak Yesus berkata apa? Aku diutus untuk domba, hanya untuk domba tersesat dari Bani Israel. Kamu Bani apa? Sehingga layak kamu dijemput oleh Yesus. Kapan Yesus berkata bahwa dia akan menyelamatkan orang di luar Israel termasuk kamu? Rasis juga ya? Karena dia gini bang, karena orang Yahudi itu percaya para satu kaum itu setiap kaum itu punya nabi dari kaumnya masing-masing. Jadi makanya orang Yahudi itu dia akan menerima Mesias itu datang dari keturunan dia. Sama kayak nabi-nabi sebelumnya berarti ya? Tapi Benar. nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada yang ngajarin ini apa namanya? Konsep-konsep. Menyebalkan manusia.
konsep-konsep utang-utang ada. tumbal itu nggak ada tuh. Tidak ada dosa waris dalam pengajaran Musa, Ibrahim ataupun Yakub ataupun David. Tidak ada istilah. Dan nggak ada ngajarin nyembah makhluk juga kan? Tidak ada penyembahan terhadap, bahkan jelas-jelas dalam kitab bilangan Allah itu bukan manusia. Itu jelas banget itu dalilnya tuh. Nih aku tunjukin di dalilnya. Tuhan nih, kamu buka bilangan pasal 23 ayat 19. Bahkan dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 dikatakan, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, bahkan setelah aku tidak. Artinya setelah Tuhannya Bani Israel itu, Tuhan yang tidak bisa dilihat itu sudah ada, tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Ini tiba-tiba kalian percaya bahwa kemudian muncul Tuhan yang dibentuk sebagai manusia, yang di dalam rahim dibentuk, dan kalian tuhankan dia. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.